Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to meet you. Okay, in this opportunity I want to make a short video to my presentation, and in this video I want to try to explain about some part of grammar, and the title is reported speech. Okay, in this video I want to invite you to study together with me about the reported speech. Before it, I want to introduce myself to you. My name is Angga Fauzi Nugraha and I'm a student of Universitas Pancasakti Bekasi, and my name 188 21 568. Okay, let's go study about the reported speech. What is reported speech? Reported speech is a way how we report what someone has said by changing some of the words said, but returning the same meaning. Jadi sebelum kalian mempelajari tentang reported speech, kalian harus tahu dulu apa itu reported speech. Nah, di sini dijelaskan reported speech itu adalah sebuah cara bagaimana kita mengulang apa yang seseorang sudah katakan dengan mengubah beberapa kata tapi masih memiliki arti yang sama. Jadi kita mengulang perkataan orang lain dengan versi kita tapi masih mengandung arti yang sama. Nah, untuk contohnya ada pada gambar ini. Nah, di sini gambar menerangkan tentang seseorang yang membutuhkan pertolongan. Jadi ada could you help me? Itu kalimat berbentuk directed speech, kalimat langsung dari orang tersebut. What did Alan ask us? Alan asked us to help him. Nah, itu kalimat yang berbentuk reported speech atau indirected speech. Nah, sekarang kita perhatikan yang di bagian reported speech atau indirected speech. Nah, di sini ada kalimat Alan asked us to help him. Nah, itu pengulangan kembali dari perkataan si Alan. Kan si Alan itu pertama dia berkata, "Could you help me?" Bisakah kamu membantuku? Nah, ada yang nanya, "What did Alan ask us?" Apa yang Alan pinta kepada kita? Nah, terus ada yang mengulang kembali perkataan Alan tapi dengan mengubah kata-katanya. Alan asked us to help him. Alan meminta kepada kita untuk membantunya. Nah, kan masih memiliki arti yang sama dengan ucapan si Alan tadi. Nah, arti yang samanya itu apa? Ya sama-sama mengartikan kalau si Alan itu membutuhkan bantuan. Nah, di sini ada contoh reported speech yang berbentuk request, offers. When we report offers, promises, threats, etc., we can use the structure reporting verb plus to infinitive. Nah, di sini ada contoh pengulangan permintaan, penawaran. Ketika kita mengulang penawaran, janji, ancaman, dan yang lain-lain, kita bisa menggunakan rumus reporting verb plus to infinitive. Nah, di sini ada contoh dari reported offers atau pengulangan penawaran. Di sini ada kalimat can I help you? What did the woman say to us? She offered to help us. Nah, yang dimaksud reporting verb itu yang bagian offered. Yang dimaksud to infinitive itu yang ada to-nya. Nah, contoh di sini menjelaskan tentang si wanita tersebut menawarkan bantuan, can I help you? Nah, di sini diulangi lagi perkataannya oleh seseorang dengan mengubah kata-katanya. She offered to help us. Dia menawarkan untuk membantu kita. Nah, di sini masih memiliki dan mengandung arti yang sama perkataan si wanita tersebut. Nah, arti yang samanya apa? Menawarkan sebuah bantuan. Nah, itu yang dimaksudkan reported speech dalam berbentuk offers atau penawaran. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini ada contoh tentang reported speech yang berbentuk
promises. I'll work harder. What did Jackie say? He promised to work harder. Nah, di sini dijelaskan kalau si Jackie berucap, saya akan bekerja lebih keras lagi. Dan di sini ucapan si Jackie diulangi lagi oleh seseorang dengan mengubah kata-katanya. He promised to work harder. Yang artinya dia berjanji untuk bekerja lebih keras. Nah, di sini juga berbeda kalimat tapi masih mengandung arti yang sama. Arti yang samanya apa? Yaitu si Jackie berjanji kepada dirinya untuk bekerja lebih keras lagi. Itu artinya. Nah, di sini ada reporting negative orders, promises, advice. In negative orders, promises, requests, and etc., we use the structure not plus to infinitive. Nah, di sini dijelaskan reported speech yang berbentuk negatif dengan menjelaskan perintah, janji, dan nasihat. Di dalam perintah, janji, permintaan atau yang lain-lain berbentuk negatif, kita bisa menggunakan rumus not plus to infinitive. Nah, ini bentuk contoh dari reported speech yang berbentuk negatif dan berbentuk perintah. Don't eat too much sweet. What did the dentist ask Joe? The dentist asked Joe not to eat too much sweet. Nah, di sini ada keterangan rumus dari negatifnya not plus to infinitive. Nah, contoh ini menjelaskan si dokter gigi itu menyuruh si Joe untuk tidak memakan makanan yang manis terlalu banyak. Nah, di sini diucapin kembali ucapan si dokter gigi itu oleh seseorang dengan mengubah kata-katanya. The dentist asked Joe not to eat too much sweet. Dokter tersebut meminta Joe untuk tidak memakan makanan yang manis terlalu banyak. Nah, di sini walaupun kalimatnya berbeda, tapi kalimat tersebut masih memiliki atau mengandung arti yang sama. Nah, arti yang samanya apa? Yaitu sama-sama memerintahkan si Joe untuk tidak memakan makanan yang manis terlalu banyak. Nah, itu yang dinamakan reported speech dalam berbentuk negatif dan berbentuk perintah. Mungkin hanya dapat sekian penjelasan dari saya tentang reported speech. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.